Pemirsa, kabar gembira datang setelah diketahui sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN akan memproduksi ventilator atau alat bantu pernapasan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu BUMN tersebut adalah PT Pindad, perusahaan yang biasanya memproduksi alat pertahanan. PT Pindad berhasil membuat ventilator yang dirancang bersama sejumlah ahli. Ventilator buatan Pindad saat ini sudah diuji coba kelaikan ke Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan atau BPFK Kementerian Kesehatan. Unit produksi awal Pindad akan membuat ventilator model pumping machine yang digunakan untuk penanganan pasien awal yang teridentifikasi gagal nafas. Pindad akan memproduksi ventilator tersebut sebanyak 40 unit per hari. Ventilator ini dibanderol hanya dengan harga 10-15 juta rupiah per unit, berbanding jauh dengan harga ventilator impor yang mencapai ratusan juta rupiah. Saya bilang, Pak, kalau ini kita masukin dalam kotak dan sensor dan display kita keluarkan, sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Dan untuk membahas mengenai ventilator buatan Pindad tersebut sudah tersambung bersama kami melalui saluran Skype Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Ade Bagja. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi juga Pak Ade. Ya, Pak Ade, sudah sejauh mana Pak proses dan tahapan pengembangan ventilator untuk penanganan COVID-19? Apakah saat ini kami mendapatkan gambaran saat ini katanya sedang mengajukan proses uji coba kelaikan ke Kemenkes. Sudah sejauh apa nih Pak? Betul. Nah, kami sekarang sudah prosesnya ke BPFK. Pendampingannya sudah dilakukan. Kita sudah mendapatkan berbagai masukan minor. Ini yang akan kami harapkan pada minggu ini kami sampaikan lagi ke BPFK untuk memperoleh semacam izin untuk penggunaan itu, yang tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh sertifikasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, setelah sertifikasi ini baru kita melakukan produksi massal dari ventilator ini. Nah, sebagai informasi, persiapan untuk produksi massal sudah kami lakukan sejak beberapa minggu kebelakang ini. Jadi ada 2 tahapan lagi begitu ya Pak yang harus ditempuh untuk kemudian bisa langsung memproduksi massal. Betul Pak, jadi secara prinsip uji coba sudah kami lakukan secara internal. Nah, tetapi karena alat ini akan digunakan oleh pasien, maka yang ada dari pemerintahan, karena bukan apa-apa, ini kembali lagi ada berbagai macam persyaratan. Tetapi kami sangat yakin bahwa ventilator yang kami kembangkan ini sudah memenuhi kebutuhan minimum daripada peralatan kesehatan yang dipersyaratkan. Tetapi kembali lagi, ini harus dibuktikan dengan sertifikasi. Nah, mudah-mudahan kami bisa peroleh secepatnya. Baik, tapi tadi targetnya adalah 1 minggu ini begitu ya Pak Ade ya? Betul Pak, karena kami sebetulnya khawatir untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk Pak. Karena bukan apa-apa, dalam membuat itu memang perlu waktu. Misalkan tadi Bapak sampaikan bahwa kita membuat 40 unit per hari. Nah, ini sebetulnya kita kejar-kejaran. Mudah-mudahan kami berharap 40 unit per hari itu cukup untuk kebutuhan yang ada. Tetapi kami juga sudah antisipasi bahwa kalau memang dibutuhkan, kami akan tingkatkan kapasitas produksi kami. Tadi dikabarkan kan 40 unit dalam per hari itu untuk yang metode atau dengan menggunakan teknik pumping machine begitu ya Pak Ade ya? Betul. Sebetulnya berapa permintaan yang sudah ada? Ini kan tadi targetnya 40 unit per hari, tapi permintaannya ada berapa unit sih Pak sebetulnya? Sebetulnya kalau kita mendengar berbagai macam kebutuhan untuk tingkat nasional, yang kami tahu mudah-mudahan tidak salah informasinya Bapak, itu kira-kira 8 ribuan kebutuhannya, gitu aja. Nah, tetapi sampai hari ini Pindad sudah dapat semacam permintaan pre-order dari Kementerian Keamanan sebanyak 1.000 unit. Nah, untuk membuat 1.000 unit dengan 40 hari itu tentunya kita memerlukan waktu yang cukup banyak. 3 atau 4 minggu akan kita selesaikan. Nah, mudah-mudahan waktu 3 dan 4 minggu ini akan cukup kejar-kejaran dengan kondisi penyebaran COVID yang ada di Indonesia. Baik, Pak, ini juga kita baca-baca begitu ya, informasi ada 2 jenis ventilator yang diproduksi, ada ventilator resusitator manual atau VRM dan jenis Coven 20. Mungkin bisa diceritakan Pak spesifikasinya, kegunaan dan berapa jumlahnya masing-masing yang diproduksi oleh PT Pindad? Ya, nah untuk yang ventilator resusitator mekanis ini, itu kami dikembangkan sendiri di PT Pindad. Dasarnya adalah kami memang ada kebutuhan, kami punya rumah sakit Pak. Nah, rumah sakit kami itu punya ventilator cuma 1, padahal kami punya 2 rumah sakit. Sehingga dari sini Direktur Utama kami memerintahkan tolong kembangkan ventilator. Nah, kami mengembangkan ventilator yang sifatnya adalah pumping system itu. Nah,
Berikutnya, kami juga melihat bahwa ada berbagai macam kebutuhan ventilator, karena ventilator tidak satu jenisnya, gitu aja. Yang kami kembangkan adalah untuk yang sifatnya adalah gagal nafas. Nah, tetapi ada kebutuhan juga bahwa ventilator yang jenisnya gangguan nafas itu juga dibutuhkan, yang sifatnya adalah CPAP, gitu aja. Nah, untuk itu kami kerjasama dengan para tim pengembang yang ada. Per hari ini, Pindad itu akan memproduksi massal Konven 20 yang dikembangkan oleh tim UI, gitu ya. Di sisi lain juga ada kebutuhan yang lainnya. Kita juga akan bekerja sama dengan UGM, di mana UGM sudah berhasil mengembangkan ventilator yang sifatnya adalah pumping system dan untuk ventilator ICU. Nah, harapan kami adalah kami sebagai industri, kami bisa memberikan atau memproduksi sebuah varian produk yang memang yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Tidak hanya masalah yang gagal napas, tapi juga yang gangguan napas juga bisa kami sediakan. Seperti itu dasar pemikirannya, Bapak. Baik, jadi yang selama ini sudah ada, tadi kata Pak Ade bilang sudah ada pre-order segala macam, itu yang pumping atau VRM atau yang Konven 20 sebetulnya, Pak? Nah, sebetulnya kalau kita bicara, kita katakan 1.000 unit, itu kami lihat, Pak. Kalau memang bisa dipenuhi untuk yang pumping unit semuanya, kami akan coba penuhi yang pumping unit. Tetapi kalau memang juga ada kebutuhan di antara 1.000 itu adalah yang sifatnya yang lainnya, maka itu kami juga akan coba penuhi. Nah, bahkan sebetulnya tidak terbuka kemungkinan bahwa akan ada tambahan, bukan hanya 1.000 saja, mungkin saja nanti 2.000 atau lebih. Artinya bisa 1.000 itu dari pumping unit yang kami kembangkan, dan 1.000 lainnya yang kami kerjasamakan dengan berbagai macam tim pengembangan. Jadi semuanya terbuka kemungkinannya. Tugas Pindad adalah sebagai industri, kita harus siap untuk memproduksi massal jenis apapun yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Oke, saya dengar juga harganya bisa sangat jauh lebih murah. Ini ada yang sekitar 15 jutaan per unit dibandingkan dengan ventilator yang diimpor, katanya bisa tembus ratusan juta rupiah. Benar begitu, Pak Ade? Betul, Pak. Karena bukan apa-apa yang kami gunakan, yang dan teman-teman pengembang gunakan juga menggunakan berbagai macam komponen yang ada di pasaran, gitu aja, yang ada di lokal, sehingga kami tidak perlu dalam membuatnya menggunakan komponen-komponen import yang akan memakan waktu lama, juga akan memakan biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, yang kami kembangkan harusnya sangat amat terjangkau. Sangat terjangkau, tapi kualitasnya sama bagusnya atau mungkin ada spek yang sedikit dikurangi dibandingkan dengan produk yang diimpor, Pak? Tentunya kalau yang bersifat yang namanya penggunaan terhadap manusia tidak boleh ada spek yang dikurangi, Bapak. Gitu aja. Harus memenuhi baku mutu yang distandarkan, gitu. Nah, tentunya pada saat kita melakukan sebuah perbandingan, kita harus membandingkan sama dengan barang yang serupa, gitu. Kita tidak bisa membandingkan ventilator untuk gagal napas yang kami kembangkan dengan sebuah ventilator ICU yang lengkap, gitu. Tetapi kalau kita bandingkan untuk kelas yang sama, tidak kalah, Bapak, dan harganya jauh di bawah. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Ade, ini kan permintaan sedang tinggi-tingginya untuk alat-alat seperti ventilator dan juga alat-alat kesehatan lainnya untuk menunjang penanganan COVID-19. Tapi apakah nanti distribusinya akan dilempar ke pasar, dijual, atau ada juga sebagian yang didistribusikan ke gugus tugas sebagai komitmen BUMN saja, atau bagaimana, Pak, mekanismenya? Ini kami mengikuti berbagai macam skema yang ada di nasional. Kami masih percaya bahwa yang namanya ventilator itu tidak boleh dilempar ke pasar bebas dulu. Artinya bukan apa-apa, seperti penggunaan masker, Bapak. Masker medis itu diperuntukkan untuk yang namanya petugas medis. Sementara kalau masker kain tentunya bisa dijual bebas ke pasar. Nah, kami mengembangkan ventilator, kami akan bekerja sama dengan berbagai macam instansi pemerintah yang ditunjuk, menunggu petunjuknya, sehingga kami mengikuti. Kalau memang ini harus satu pintu, atau kepada beberapa instansi tertentu juga kami akan mengikuti. Tetapi di sisi lain kami juga mengembangkan berbagai macam peralatan kesehatan lainnya, gitu kan ya. Yang ini kami yakin sendiri bisa dilempar ke pasaran, gitu. Baik, Pak. Jadi dalam estimasi dari pihak Pindad sendiri, kapan kira-kira alat-alat tersebut sudah mulai digunakan atau mungkin sudah mulai beredar? Kalau ventilator, kami berharap sebetulnya per minggu depan kita sudah bisa kirim delivery pertamanya, gitu. Karena bukan apa-apa, kita kembali kejar-kejaran. Tetapi kalau kami boleh sampaikan, di sini ada peralatan kesehatan lainnya yang Pindad buat, gitu. Jadi kami membuat yang namanya
chamber disinfektan, kami juga membuat yang namanya APD, karena bukan apa-apa kebutuhan APD juga tinggi gitu aja. Bahkan kami juga membuat APD yang tidak digunakan dengan cara menjahit, tapi juga menggunakan yang namanya laser menyambungnya. Lalu kami juga punya yang namanya alat kanon semprot. Kanon semprot ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyemprot bagian luar. Nah, kami punya 3 jenis, ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Nah, keunggulan yang kecil ini apa? Dia bisa masuk ke ganggang. Karena kami sadari bahwa yang namanya perkotaan di Indonesia dan di Jakarta itu tidak hanya jalan-jalan besar saja, kami juga punya banyak jalan kecil dan ganggang ini. Nah, untuk yang kanon semprot yang kecil ini bisa dipakai di sana. Nah, untuk yang disebutkan tadi itu selain ventilator, kami siap untuk diberikan ke pasar bebas gitu. Baik, Pak, kemampuan membuat alat-alat ini yang dari ventilator, kemudian juga alat-alat lain seperti APD yang tadi disebutkan oleh Pak Ade, apakah memang PT Pindad memang sudah punya kemampuan ini, sudah punya sumber daya untuk membuat ini sudah lama atau memang sudah baru saja? Dan seberapa sulit sih Pak membuat ventilator? Ini kemudian dipertanyakan banyak orang, selama ini kita kekurangan ventilator dan alat-alat ini, padahal sebetulnya ternyata bisa gitu. Seberapa sulit sih Pak? Sebetulnya mohon izin untuk menjawab pertanyaan pertama bahwa apakah Pindad sudah punya kemampuan? Nah, kalau dilihat kemampuannya kami ada Bapak, karena kami membuat berbagai macam peralatan seperti yang terkait seperti itu gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi bahwa apakah membuat ventilator itu berbeda sekali dengan produk-produk yang kami buat per hari ini, tidak, sebetulnya ada sebuah kesamaan gitu. Nah, terus ada sebuah pertanyaan, kenapa bahwa yang namanya ventilator ini sekarang kok jadi banyak bisa dibuat di Indonesia? Mohon maaf, ini menurut pendapat kami ada sesuatu yang baru nyambung sekarang. Antara apa? Antara kebutuhan yang ada, jadi para dokter anestesi, para rumah sakit gitu ya, bisa mendeskripsikan bahwa bagaimana alat kebutuhannya, dan ternyata banyak sekali tim pengembang di Indonesia dari berbagai macam perguruan tinggi yang sebetulnya punya kemampuan untuk membuat itu. Nah, kami hanya mengambil hikmahnya bahwa ternyata kalau memang terjalin komunikasi yang baik, apapun sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, ini mudah-mudahan hikmah daripada COVID-19 ini akan terbuka antara kerjasama yang baik antara tim pengembang yang ada di berbagai macam perguruan tinggi dan industri dengan unit-unit yang membutuhkan tidak hanya rumah sakit, tapi yang lain-lainnya gitu. Baik, jadi selama ini ya sebetulnya kita bisa, cuman mungkin belum ada ekosistem yang tercipta secara utuh begitu ya. Ada permintaannya, lalu kemudian juga ada bahan bakunya ternyata juga tersedia, dan juga ada industrinya begitu ya Pak Ade. Mungkin ini pembelajaran penting yang mungkin kita bisa pelajari atau bisa kita ambil untuk kemudian ke depannya. Nah, ke depannya Pak, mungkinkah misalnya ventilator ini dan juga alat-alat kesehatan ini diproduksi sangat massal lalu kemudian juga bisa diekspor mungkin? Karena selama ini kita selalu import, Pak. Ya, sangat mungkin sekali Bapak. Justru dari berbagai macam komunikasi yang kami lakukan gitu aja, berbagai pihak malah sangat yakin kepada kemampuan yang ada di Republik ini Pak, baik industrinya maupun tim pengembangnya. Hari ini mungkin kita gunakan untuk pencegahan COVID yang ada di Indonesia, tapi sangat tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa mengekspor barang ini ke berbagai macam negara yang membutuhkan, gitu. Karena bukan apa-apa, ternyata kita bisa membuat sebuah barang dengan kualitas yang sama, tidak kalah, tetapi dengan harga yang jauh berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh berbagai macam barang yang ada di luar negeri. Itu saya. Jadi kami sangat optimis Bapak untuk hal ini. Ini 100% bahannya memang dari dalam negeri begitu ya Pak Ade ya? Komponennya secara umum kita katakan tersedia di dalam negeri semuanya, gitu. Jadi barang-barangnya bisa kita, meskipun ada beberapa barang dalam kondisi normal nanti, kita akan yakin sekali itu bisa juga diproduksi di dalam negeri. Oke, baik. Pak Ade, terakhir ini kan selain ventilator, kemudian PT Pindad juga ternyata juga memproduksi disinfektan, fog cannon mobile, sterilization chamber, lalu ada juga cairan disinfektan dan juga perlengkapan APD. Kalau yang produk-produk ini sudah sejauh mana Pak produksi barang-barang ini? Apakah sedang juga menunggu sertifikasi atau jangan-jangan sudah didistribusikan atau seperti apa nih Pak? Nah,
Kalau barang-barang itu memang tidak persyaratan untuk pemakaian penggunaannya, sepengetahuan kami tidak diatur dengan jelas gitu hanya, sehingga misalnya kayak contohnya adalah yang namanya kanon disinfektan gitu. Nah, itu hanya alat untuk menyebarkan bagaimana disinfektan saja. Nah, ini barangnya sudah tersedia Bapak gitu hanya. Bahkan kami kemarin dapat kunjungan dari Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Beliau berkata bahwa tolong kami perlu brosurnya karena bukan apa-apa, ini akan digunakan untuk berbagai macam pencegahan yang ada di Jawa Barat. Nah, kami sudah siap untuk memproduksi, barangnya sudah ada gitu. Jadi kami siap untuk memenuhi order-order yang muncul. Baik, Ade Bagja, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.